Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 2 Juni tahun 2024 adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 24 ayat 3 sampai 8. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Musa lalu menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 11 sampai 15. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah,
betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16 dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana Engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-murid-Nya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
pemberian diri karena cinta. Hari ini adalah hari raya tubuh dan darah Kristus yang biasanya kita rayakan pada hari Minggu kedua setelah Pentakosta. Ini adalah misteri iman kita bahwa Kristus, Anak Allah, telah datang ke dunia ini dan memberi kita nyawanya, kasih-Nya yang besar, yaitu tubuh dan darah-Nya, sebagai tanda cinta yang diberikan Tuhan kepada kita ketika Ia mempersembahkan cintanya di kayu salib, agar kita tahu bagaimana mencintai Tuhan dan sesama. Betapa berharganya dan sucinya tubuh dan darah Kristus untuk umat-Nya, untuk kita semua. Menerima tubuh dan darah Kristus berarti menerima Yesus sendiri. Lewat pemberian tubuh dan darah-Nya, Tuhan Yesus ingin berbagi kekudusan dan kesucian dengan kita. Ketika menerima atau menyantap tubuh dan darah-Nya, Yesus ingin berbagi hidup dan cinta, damai dan sukacita dengan kita, sehingga kita dapat mengalami kehadiran dan kekuatan Tuhan. Yesus tahu betul bahwa kita membutuhkan makanan, tidak hanya makanan duniawi, tetapi makanan surgawi atau rohani. Oleh karena itu, Ia memberi kita perjamuan cinta, yakni Ekaristi. Yesus memerintahkan agar para murid-Nya melakukan apa yang dilakukannya untuk mengenang Dia dan cintanya yang besar kepada kita ketika Ia berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan Ia berkata kepada mereka, "Inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Saudara terkasih, Yesus meninggalkan kepada kita perjamuan yang berharga, Ekaristi, di mana kita diberi makan dengan tubuh dan darah-Nya. Setiap kali kita memakan tubuh dan darah-Nya, itu membawa kita ke dalam persekutuan dengan-Nya, dan kita diberi makan dengan kekudusan meskipun kita berdosa, dengan kesucian meskipun kita tidak layak. Saat kita menerimanya, tubuh dan darah Yesus memurnikan kita dari dalam, memperkuat kita, bahkan jika kita tidak merasakannya. Itu sedemikian rupa menempatkan kekudusan Tuhan di hati kita dan menjadikan hati kita tempat tinggalnya. Setiap saat kita memakan tubuh dan darah-Nya, Tuhan menjamah kita dan tinggal di dalam kita. Ia mencintai kita dengan cinta yang melimpah, dengan cinta tanpa syarat dan tak terbatas, seperti yang Ia lakukan, yakni menyerahkan hidup-Nya untuk kita dan membuat kita ingat bahwa tidak ada cinta yang lebih besar dari cinta Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Karenanya, Ekaristi adalah perayaan cinta. Itu membentuk kita menjadi komunitas cinta. Saat ini, orang menginginkan gereja dan keluarga yang dibentuk dari cinta,
keluarga yang hidup dalam persaudaraan, kesetiaan, saling mendukung dalam kerukunan dan harmoni. Cinta harus menjadi nafas hidup kita. Saat kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, marilah kita perbarui komitmen kita untuk memberikan tempat yang tepat di hati kita kepada tubuh dan darah Kristus, untuk memberikan penghormatan atas kekudusan dan kesuciannya, dan melakukan apa yang Yesus perintahkan agar kita lakukan, yaitu saling mencintai seperti Ia telah mencintai kita, memberikan hidupnya untuk kita semua, memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Saudara-saudariku terkasih, sekarang kita menerima tubuh dan darahnya. Apa yang kita terima, kita menerima Yesus dan semangatnya. Apa artinya jika tubuh dan darahnya masuk ke dalam diri kita? Itu dimaksudkan untuk memurnikan kita, mengubah hati dan hidup kita, sehingga kita dapat menempatkan hidup kita dalam semangatnya, yakni semangat pemberian diri. Jika Yesus memberi kita tubuh dan darahnya, Ia memperkuat kita dan menggerakkan kita, sehingga kita berani menderita karena cinta, menderita untuk sesama kita yang membutuhkan, membantu dan mendukung orang lain, sehingga seperti yang Yesus telah perbuat untuk kita, kita juga dapat membuat orang lain hidup di dalam Kristus. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.